atau perjamuan kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita merenungkan sakramen Maha Suci, yaitu Ekaristi, pusat iman Katolik. Ekaristi bukanlah sekedar upacara keagamaan, melainkan perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus yang hidup dan nyata. Dalam katekesi ini, kita akan menjelajahi makna, sejarah, dan perayaan Ekaristi. Agar kita semakin menghayati kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita akan menelusuri perjalanan perjamuan terakhir hingga perayaan Ekaristi masa kini. Memahami simbol-simbolnya dan merasakan kedalaman kasih Allah yang tercurah di dalamnya. Perjamuan terakhir atau awal dari Ekaristi. Peristiwa perjamuan terakhir yang dicatat di dalam Injil menjadi dasar perayaan Ekaristi. Yesus di dalam kasih-Nya yang tak terhingga berbagi roti dan anggur dengan murid-murid-Nya. Bukan sekedar makan malam biasa, melainkan tindakan sakramental yang memiliki makna mendalam. Roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah-Nya yang dikorbankan demi keselamatan umat manusia. Yesus memerintah murid-murid-Nya untuk melakukan hal yang sama sebagai peringatan akan wafat-Nya. Peristiwa ini menjadi fondasi bagi pemahaman kita tentang Ekaristi sebagai persembahan kurban dan perjamuan persatuan. Makna Ekaristi, kurban dan perjamuan. Ekaristi adalah kurban suci di mana Yesus mempersembahkan dirinya kepada Bapa di surga, pada Bapa sebagai korban penebusan dosa manusia. Melalui Ekaristi, kita turut serta dalam kurban Kristus, mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Allah. Namun, Ekaristi juga merupakan perjamuan persatuan di mana kita berbagai roti dan anggur menjadi satu tubuh dan satu darah dalam Kristus dan kepada sesama. Kita mengalami persatuan yang mendalam dengan Tuhan dan umat beriman lainnya. Ini adalah perayaan kasih, persatuan, dan syukur atas karya keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Simbol-simbol dalam Ekaristi. Roti dan anggur sebagai simbol utama Ekaristi yang memiliki makna yang kaya. Roti melambangkan tubuh Kristus yang telah disalibkan, yang telah menjadi makanan dalam simbol-simbol dalam Ekaristi. Roti dan anggur sebagai simbol utama Ekaristi yang memiliki makna yang kaya. Roti melambangkan tubuh Kristus yang telah disalibkan, yang telah menjadi makanan rohani bagi kita. Anggur melambangkan darah-Nya yang tercurah demi pengampunan dosa. Kedua elemen ini diubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus sebagai misteri iman yang kita terima. Dengan iman, selain roti dan anggur, berbagai simbol dalam Ekaristi seperti lilin, dupa, dan air suci turut memperkaya makna perayaan ini. Persiapan untuk menerima Ekaristi. Untuk menerima Ekaristi dengan layak,
kita perlu mempersiapkan diri kita secara rohani. Ini mencangkup pertobatan atas dosa-dosa kita melalui pengakuan dosa jika diperlukan. Kita juga perlu membersihkan hati kita dari segala dendam, kebencian, dan ketidakadilan. Doa dan refleksi pribadi dapat membantu kita untuk lebih fokus dan merenungkan makna Ekaristi dengan hati yang bersih dan penuh kerinduan. Kita dapat menyambut kehadiran Allah. Kita dapat menyambut kehadiran Kristus dalam diri kita. Perayaan Ekaristi adalah liturgi yang suci. Perayaan Ekaristi terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Liturgi sabda meliputi pembacaan kitab suci, homili, dan doa umat. Sedangkan liturgi Ekaristi dimulai dengan persiapan persembahan, kemudian konsekrasi, di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Setelah itu kita menerima komuni, mengalami persatuan yang intim dengan Kristus. Perayaan Ekaristi diakhiri dengan doa penutup dan berkat. Ekaristi dalam kehidupan sehari-hari. Ekaristi bukanlah peristiwa yang hanya terjadi di gereja, melainkan panggilan untuk hidup dalam persatuan dengan Kristus setiap hari. Kita dipanggil untuk menghayati nilai-nilai Ekaristi seperti kasih, persatuan, dan pengorbanan diri dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh ini konkretnya, kasih membantu tetangga yang membutuhkan, memaafkan orang yang menyakiti kita, menunjukkan empati dan belas kasih kepada sesama. Berbagi waktu dan talenta untuk melayani orang lain, seperti menjadi relawan di panti asuhan atau rumah sakit. Persatuan, menghindari perselisihan, membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan teman, dan bekerja sama dalam tim, menghormati perbedaan pendapat dan pandangan, partisipasi aktif dalam komunitas gereja dan masyarakat. Pengorbanan diri, melepaskan egoisme, mengutamakan kebutuhan orang lain, berkorban waktu dan tenaga untuk kebaikan bersama, menolak godaan untuk bertindak, mementingkan diri sendiri, bersikap rendah hati, dan melayani dengan ikhlas. Dengan demikian, Ekaristi menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus yang setia. Jadi, Ekaristi adalah sakramen yang maha agung, ke pusat kehidupan iman Katolik. Melalui Ekaristi, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, menerima pengampunan dosa, dan dipersatukan dengannya dan sesama. Semoga katekese ini membantu kita untuk semakin menghayati dan menghargai makna Ekaristis, sehingga kita dapat sebagai saksi Kristus yang setia dalam dunia ini. Amin.